Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Teknik Pertanian Universitas Syekh Kuala di Letting 18. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Faradila, Muhammad Raihansyah, dan Rahma Yunita. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknik Pengolahan Hasil Pertanian dan Pangan. Kami akan memberikan sedikit pembelajaran tentang kinetika reaksi, ilmu yang mempelajari laju reaksi secara kuantitatif, termasuk di dalamnya mempelajari pengukuran laju reaksi dan variabel-variabel pada laju reaksi, yaitu konsentrasi, suhu, dan tekanan, terutama untuk reaksi yang lambat, di mana waktu reaksi mempengaruhi besar konversi, dan mekanisme terjadinya reaksi. Pembagian reaksi didasarkan pada yang pertama, fase reaktan dan produk, yang kedua, katalisator, ketiga, tipe reaktor, 4, proses, yang kelima, mekanisme, yang keenam, molekularitas, dan yang ketujuh adalah tingkat reaksi atau orde reaksi. Variabel yang berpengaruh pada laju reaksi ada 2, yaitu reaksi homogen dan reaksi heterogen. Yang pertama, reaksi homogen yaitu laju reaksi yang dipengaruhi oleh reaksi kimia, yaitu komposisi material di dalam reaktor, suhu sistem, dan juga tekanan sistem. Yang kedua adalah reaksi heterogen, yaitu laju reaksi kimia, laju perpindahan massa dari suatu fase ke fase yang lain. Yang mengontrol laju reaksi adalah langkah yang paling lambat. Tetapi, apabila keduanya tidak jauh berbeda, maka semua menentukan. Reaksi elementer dan non-elementer. Reaksi elementer adalah reaksi terhadap satu yang merupakan reaksi antar satu atom dengan satu atom lainnya. Orde reaksi sama dengan koefisien stoikiometri. Sedangkan reaksi non-elementer adalah reaksi bila tidak ada hubungan antara orde reaksi dan koefisien stoikiometri. Konstante laju reaksi atau K. Konstante laju reaksi atau K tergantung pada suhu, pelarut, dan konsentrasi katalis, yaitu reaksi tetapi tidak dipengaruhi konsentrasi bereaksi dan hasil reaksi. 1. Teori tumbukan. Menurut teori tumbukan, laju reaksi adalah hasil kali frekuensi tumbukan dan fraksi tumbukan yang mempunyai cukup energi untuk bereaksi. Menurut percobaan, teori ini hanya cocok untuk beberapa reaksi. Teori pembentukan zat antara yang aktif atau Eyring. Eyring dalam memformulasikan laju reaksi dengan menggunakan beberapa hipotesa berikut. Poin pertama, reaksi berawal dari tumbukan antara molekul-molekul bereaksi. Poin kedua, tumbukan tersebut terlebih dahulu menghasilkan molekul-molekul teraktifkan atau molekul transisi sebelum membentuk suatu produk. Poin ketiga, walaupun secara keseluruhan reaksi bukan reversibel, tetapi antara pereaksi dan molekul teraktifkan terjadi keseimbangan. Dan poin keempat, pengendali reaksi adalah reaksi dekomposisi molekul teraktifkan menjadi hasil. Ketiga, persamaan Arrhenius. Bila kisaran suhu tidak terlalu besar, pengaruh suhu terhadap tetapan laju reaksi dapat dinyatakan dengan persamaan empirik yang dinyatakan oleh Arrhenius. Demikianlah pembahasan tentang kinetika reaksi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.